Selamat datang semuanya ya di pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas ekonomi lahan. Yang dimaksud dengan ekonomi lahan ini tentu bagaimana perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya lahan. Ya. Jadi kalau kalian membaca judul Economy of Something gitu, maka nanti di dalamnya yang kalian temui adalah pembahasannya adalah perilaku manusia ketika something tadi. Jadi misalnya economics of fishery ya perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya kelautan gitu. Economics of development berarti ya perilaku manusia dalam menghadapi sebuah program-program pembangunan. Misalnya kalau dikasih subsidi orang ini akan ngapain gitu. Nah, pengertian sumber daya lahan itu kurang lebih adalah jadi lahan ini semacam wadah ya dan faktor produksi strategis bagi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ya sangat strategis sih kalau nggak ada lahan terus kita nginjek apa kan gitu. Nah, sumber daya lahan adalah bagian dari bentang alam, bentang lahan ya, yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi, relief, hidrologi termasuk keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Ekonomi sumber daya lahan merupakan bidang studi yang mempelajari hubungan manusia dengan lahan. Kemudian juga ekonomi sumber daya lahan membahas alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang langka. Ya, jadi kurang lebih gitulah intinya adalah ekonomi lahan itu ya bagaimana manusia mengalokasikan perilakunya, mengalokasikan lahan. Nanti baru kemudian kita analisis efisien nggak sih, ada eksternalitasnya nggak sih, atau ada hal-hal. Jadi marketnya begini, efisiennya begini, cocok nggak? Kalau market dan efisiennya sama, ya alhamdulillah. Kalau beda, terus apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan, kurang lebih kayak gitu sih ya. Kalau kalian mempelajari ekonomi lahan secara lebih mendalam ya, karena tentu kita di sini belajar ekonomi hanya sekedar untuk pengantar kalian belajar penilaian sumber daya alam. Nah, masalah dalam penggunaan lahan ini adalah persebaran area perkotaan atau urban sprawl. Jadi tren berubahnya area pertanian dan hutan menjadi kawasan perkotaan. Apakah tren ini baik untuk pertumbuhan, perlu didorongkah atau dikendalikan? Ini termasuk masalah ya urban sprawl. Mungkin sudah belajar ya semester lalu ya. Kemudian juga pelestarian sumber daya. Jadi beberapa wilayah itu mengalami tekanan untuk jadi lahannya itu mengalami tekanan untuk dikonversi menjadi area perkotaan. Padahal area tersebut punya nilai ekologis yang unik. Misalnya daerah rawa, hujan tropis, dan lain-lain. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melindunginya? Salah satunya adalah dengan melakukan penilaian manfaat ekonomis lahan. Dengan mengetahui nilai manfaat, dengan melakukan penilaian tadi, kalian tahu, oh ternyata lahan ini meskipun bagi kita mungkin nggak ada gunanya, secara langsung kita nggak merasakan, tapi setelah kita lakukan penilaian, oh ini ternyata mahal sekali manfaat nilai manfaat yang dia berikan kepada kita. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah implikasi dari regulasi penggunaan lahan. Jadi regulasi penggunaan lahan itu diperlukan untuk menjaga pola penggunaan lahan tertentu yang dianggap baik. Namun manfaat dan biaya yang ditimbulkan seringkali jatuh pada orang yang berbeda. Bagaimana tindakan yang efisien namun adil untuk mengatasinya. Jadi misalnya kota ya, kota itu kan mungkin jalannya sempit, banyak perkampungan kumuh gitu. Kemudian datanglah orang-orang ekonomi menengah atas, mereka makin banyak. Kemudian misalnya Jakarta yang tadinya sudah seperti itu semenjak beberapa tahun dan dekade lalu, tiba-tiba mereka mengeluhkan gitu. Sehingga akhirnya untuk memenuhi hasrat orang-orang menengah atas ini, masyarakat yang sudah lama menghuni lahan tersebut terpaksa digusur. Nah, kita harus pastikan gitu. Orang-orang menengah atas yang mungkin bisa jadi adalah awalnya tidak tinggal di Jakarta,
ya mereka yang menerima manfaatnya karena jalan makin luas, pemandangan makin indah, nilai tanah makin mahal. Tapi untuk memuaskan kebutuhan mereka ini, orang-orang yang sudah lama menghuni ini harus digusur, harus dipindahkan. Akhirnya pindah ke Depok, ke Tangerang, Bekasi. Gitu. Nah, gimana caranya supaya ya bukan hanya efisien tapi juga adil. Jadi yang menerima manfaat juga harus menanggung biayanya, yang menanggung biaya ini juga harus menerima manfaatnya gitu. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih hubungannya. Ya dipaksa pindah tentu harus dapat kompensasi yang sesuai. Kemudian juga regulasi jenis baru ya. Jadi secara tradisional cara pemerintah mengendalikan penggunaan lahan adalah menggunakan kewenangan untuk mengatur atau police power. Kira-kira ada nggak cara-cara baru yang sekarang berkembang untuk memberikan hasil yang lebih baik gitu. Jadi ya selama ini kan ya kita menggunakan kekuatan kekuatan pemerintah untuk mengatur ya. Pemerintah sih namanya pemerintah kan bebas-bebas aja mau memerintah kan gitu. Tinggal bikin aturan, disahkan, distempel, terus kerahkan aparat selesai. Tapi apakah ada cara-cara lain gitu yang lebih mungkin lebih manusiawi gitu. Nah, ini adalah peta Jakarta ya, kurang lebih land use dari Jakarta pada tahun 72. Kita bisa lihat settlement-nya cuman kecil begini, kemudian di sini banyak yang areanya apa ya ini kayak saya lupa istilah namanya. Tosca atau apa ya? Itu adalah daerah terbuka ya. Kemudian yang hijau muda itu adalah sawah dan yang hijau tua itu adalah area hijau lainnya ya. In case kalian nggak tahu, dulu di Jakarta ada sekolah menengah pertanian. Mungkin di daerah Jagakarsa ya atau Cilandak gitu. Dulu ada sekolah menengah pertanian. Saya nggak tahu apakah masih ada SMK pertanian di Jakarta gitu. Dan yang saya tahu daerah Kuningan Jakarta itu dulu adalah penghasil susu. Sekarang di situ isinya kedutaan besar semua ya. Nggak ada lagi penghasil susu di sana. Susunya tinggal beli di Indomaret. Kok jadi iklan? Oke lah, sudah kita skip aja ya. Ini adalah Jakarta tahun cuma Indomaret ya, ada Alfamart juga gitu. Yang penting pastikan nggak ada tukang parkirnya ya. Gitu. Karena beli Golda Coffee 3.000, parkirnya 2.000 tuh kayaknya nyesek banget ya. Kita lanjut jadi peta Jakarta tahun 2002 kurang lebih seperti ini. Kalau tadi ruang terbuka hijaunya, mungkin ruang hijaunya ya, wilayah hijaunya itu masih sangat banyak. Kalau sekarang isinya pemukimannya yang banyak gitu. Cuman memang pertanyaannya kalian lebih suka yang mana, yang ini atau yang ini gitu. Kalau kita sukanya, karena tentu yang seperti ini nampaknya hijau dan menyenangkan, tapi terkadang ya secara ekonomi kalian mungkin sudah belajar ekonomi perkotaan ya, dengan manusia yang hanya sedikit, tentu ekonomi tidak akan berkembang, penghasilan orang-orang yang tidak tinggal di Jakarta jelas akan jauh lebih kecil, kesejahteraannya juga jauh lebih kecil gitu. Sementara kalau yang begini mungkin tanda kutip terkesan sumpek, tapi ekonominya bagus, hiburannya juga bagus, fasilitasnya banyak, gitu, pendidikannya juga bagus. Jadi terkadang ini nampak sekilas rasanya seperti sebuah masalah, tapi bisa jadi kalau kita sadari, kita mungkin akan lebih memilih hidup seperti ini daripada seperti ini. Tapi ini ya memang relatif. Nah, lahan berdasarkan penggunaannya ini ada 5 ya. Tapi ini sebenarnya juga tergantung cara kita membagi. Tapi yang di pertemuan ini kita gunakan seperti ini. Jadi ada lahan pertanian, kemudian ada lahan pemukiman dan industri, lahan infrastruktur, lahan konservasi dan lahan gurun. Kemudian kita bahas rente lahan ya. Jadi rente sumber daya alam itu kan surplus, yaitu perbedaan antara harga yang diperoleh dengan biaya dari inputnya. Jadi sebenarnya adalah surplus ini adalah perbedaan antara penghasilan yang diperoleh atau manfaat yang diperoleh ya. Jadi manfaat yang diperoleh
dengan perbedaan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat tersebut. Nah, rente ini tidak lain adalah residual setelah seluruh biaya dibayarkan dan biasanya diterima oleh pemilik sumber daya. Jadi penghitungan rente ini biasanya mengacu pada berapa yang diterima oleh pemilik sumber daya tadi. Karena apa namanya? Karena kita harus membedakan mana yang rente dari sumber daya alam tadi, mana yang entrepreneurship. Kalau kalian mempelajari apa namanya ekonomi secara lebih mendalam, itu nanti misalnya ada perusahaan memperoleh punya mesin dan kemudian punya keuntungan. Itu dibedakan antara sewa mesinnya dengan keuntungannya itu dipisahkan untuk memisahkan mana yang memang murni dari entrepreneurship-nya, mana yang keuntungan ini berasal dari rent kapital tadi. Tapi ya kita sederhanakan aja, kurang lebih definisi rente ini seperti ini ya untuk mata kuliah kita, yaitu rente adalah residual setelah seluruh biaya dibayarkan dan biasanya diterima oleh pemilik sumber daya. Nah, David Ricardo ya tahun 1817 mengatakan rente adalah surplus yang diperoleh dari sumber daya alam karena kesuburannya. Tentu ini mengacu bahwa David Ricardo tentu pada masa itu memang ekonomi mayoritas berasal dari pertanian, meskipun revolusi industri sudah dimulai. Nah, rent ini analog dengan benefit. Benefit itu berarti keuntungan ya. Net benefit yang sebenarnya keuntungan itu net benefit ya, yang dihasilkan oleh sumber daya alam tertentu. Rent ini berbeda-beda sesuai dengan tingkat hasil dari sumber daya alam seperti tingkat kesuburan, tingkat deposit, tingkat keindahan, dan jarak. Jadi asumsikan kita hidup di zaman dulu ya. Dulunya ini dulu Eropa ya. Jadi kalau dulu di Eropa itu di masa David Ricardo membuat teorinya, ya kita pindah ke whiteboard ya. Jadi zaman dulu sekali ya, terutama sebelum era revolusi industri, tanah ini adalah harta yang bisa dibilang mungkin paling berharga ya. Gitu. Mungkin penulis Keluarga Cemara akan marah karena dia bilang keluarga adalah harta yang paling berharga, tapi ya bagi David Ricardo terserah gitu. Tanah adalah harta yang paling berharga. Jadi tanah itu nggak diperjualbelikan. Tanah itu nggak diperjualbelikan. Tanah itu adalah diberikan raja kepada para bangsawan. Jadi raja itu adalah panglima perang, bangsawan itu adalah ya jenderal-jenderalnya gitu. Oh kamu berjasa nih, kamu saya jadikan bangsawan. Kalau sekarang kan bangsawan itu sekedar gelar aja ya, nggak ada benefit apapun. Kalau zaman dulu yang namanya orang kalau dijadikan bangsawan dia punya tanah. Jadi misalnya Duke of Sussex, ya berarti dia yang menguasai tanah di daerah Sussex. Duke of Cornwall berarti dia adalah orang yang memegang tanah Cornwall. Bentar ya. Nah tentu ketika Duke of Cornwall itu menguasai tanah Cornwall, nggak mungkinlah dia pacul sendiri satu daerah Cornwall itu, gitu kan? Dipacul sampai mati mungkin satu daerah Cornwall itu belum selesai dia pacul kan gitu. Sementara masyarakat juga yang nggak punya tanah kan butuh penghidupan, sehingga kemudian tanah ini disewakan. Ya parsel-parsel tanah ini kemudian disewakan dalam bentuk lelang. Jadi bisa jadi ya salah satu bentuk pajak zaman dulu adalah sewa lahan gitu. Nah, misalnya kita bagi parsel lahannya. Oh, yang ini misalnya subur ya, memberikan keuntungan 1.000 gitu. Yang ini kurang subur nih, misalnya 300 gitu. Ya. Yang ini hampir menyamai ya 800.
ini 400 gitu dan seterusnya. Nah, tentu ketika dilelang kan orang akan berebutan yang di sini ya. Oh, saya mending di sini ini subur banget gitu, hasilnya lebih banyak gitu. Nah, kemudian kan orang mulai lelang ya, mulai dari angka 100 gitu, 200 gitu, 900. Ketika angkanya 900 kan orang masih melihat, oh, aku bayar 900 tapi nanti dapatnya 1000. Aku masih untung nih gitu. Untung di sini dalam artian economic profit ya. Gitu. 950 gitu. Akhirnya 970 berakhir di angka akhirnya 1000 gitu. Akhirnya sudah begitu 1000 nggak ada lagi yang mau nawar 1050 gitu. Kalau 1050 kan core. Akhirnya dia tawar 1000, oke, jadi gitu. 1000 ini tentu jangan diartikan mereka nggak dapat profit sama sekali. Economic profitnya mungkin 0, tapi accounting profitnya ada gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau yang di tanah 300 ini tentu nggak akan dia nawar 400 atau 500, tentu nggak. Ya, sesuai kesuburan. Nah, ini yang dimaksud oleh David Ricardo ini seperti itu. Jadi tingkat kesuburan atau deposit mineralnya gitu, atau keindahannya atau jaraknya gitu. Cuman pada waktu itu apa namanya, konsep yang David Ricardo ini lebih ke dalam konsep kesuburan. David Ricardo ini adalah kalau kalian baca bukunya adalah pemikiran-pemikirannya itu bisa dibilang revolusioner di zamannya ya gitu. Jadi kurang lebih konsepnya begitu, bahwa rente ini akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat hasil dari sumber daya itu gitu. Kalau dia subur dapat sewanya 1000, kalau dia nggak subur sewanya 400. Kalau sebuah ruko misalnya banyak mobil lalu lalang sehingga ekspektasi profitnya tinggi, maka sewanya juga tinggi. Tapi kalau ada jalan sepi, gelap gitu, yang lewat lebih banyak sapi daripada manusia gitu, dan bahkan mungkin jin lebih banyak yang lewat gitu, maka ya harga sewanya rendah gitu. Karena tentu kan ya gimana gitu, masa mau dibayar pakai menyan kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi apa namanya, rente itu mengikuti ekspektasi dari benefit yang akan net profit yang akan diperoleh. Nah, lahan itu punya nilai ekonomi dan nilai pasar yang berbeda-beda. Ada 3 jenis nilai dalam ekonomi lahan. Pertama adalah Ricardian rent ya. Jadi nilai lahan yang berkaitan dengan sifat dan kualitas tanah. Kemudian juga ada locational rent. Nilai lahan ini sehubungan dengan sifat lokasi relatif dari lahan, apakah mungkin orangnya ramai, ataukah mungkin dia lebih dekat ke pelabuhan sehingga biaya angkut lebih murah, gitu, atau lebih dekat ke pasar sehingga biaya angkut ke pasar lebih murah, tergantung karakter barang dan karakter lahannya. Ada juga environmental rent, sifat tanah sebagai komponen utama ekosistem. Jadi ekosistem itu juga memberikan nilai manfaat dan nilai manfaat itu memberikan rent gitu. Menurut Barlow, nilai ekonomi lahan itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sewa lahan atau kontrak rent ya. Jadi sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik, di mana pemilik melakukan kontrak sewa dalam jangka waktu tertentu. Ada juga keuntungan usaha, economic rent atau land rent ya, yang merupakan surplus pendapatan di atas biaya produksi atau harga input lahan yang memungkinkan faktor produksi lahan dapat dimanfaatkan dalam proses produksi. Jadi intinya kalau menurut Barlow ada 2 nilai lahan, sewa lahan dalam definisi kontrak rent ya. Sewa lahan kan tentu tetap aja tulisannya kan land rent ya. Ketika David Ricardo mengatakannya sebagai land rent, dia memang bermaksud sewa lahan pertanian, literally ya itu yang dia maksud gitu. Tapi tentu konsep ini konsepnya lebih luas. Cuman karena pemahaman di masa itu adalah land rent, maka David Ricardo menyebutnya seperti itu. Nah, cuma maksud Barlow ini adalah, jadi dia mengatakan ada 2 macam nilai ekonomi lahan. Bagi Barlow, ya, yang pertama ada nilai sewa lahan, tapi sewa lahan pada kontrak ya. Jadi pembayaran penyewa kepada pemilik ya dalam bentuk kontrak sewa gitu. Dan yang tipe kedua adalah economic rent atau land rent, yang dimaksud sewa lahannya adalah economic rent ini.
yang mana surplus dari pendapatan dikurangi biaya produksi, karena ibaratnya gara-gara ada lahan itu memungkinkan seseorang untuk memperoleh profit sekian. Maka profitnya itu adalah economic rent atau land rent dari barang tersebut. Jadi tentu misalnya kalian sama-sama buka ruko yang sama di Jakarta dan di Gunung Kidul, rukonya sama, barang yang dijual sama di Jakarta Selatan dan di Gunung Kidul. Tentu keuntungannya akan berbeda, karena kalau di Jakarta Selatan tingkat ekonomi masyarakatnya sekian, populasi penduduknya sekian. Sementara di Gunung Kidul ekonomi masyarakatnya sekian, jumlah populasinya sekian. Sehingga mau kalian gelontorkan kayak gimana pun, keuntungan kalian nggak akan bisa sama gitu. Nah, maka atas hal itu surplus pendapatan inilah yang ini menjadi konsep land rent tadi, bahwa ini bukan masalah usaha kalian. Ya memang lahannya kondisinya kalau kamu buka di sini dan di sana meskipun barangnya sama, keuntungannya beda. Maka atas hal tersebut kita bisa mengatakan bahwa ya ini memang karena hebatnya bukan hebatnya manajemennya, tapi ya memang hebatnya lahan di Jakarta Selatan itu seperti itu. Nah, gitu. Ini adalah konsep economic rent tadi. Nah, menurut Mubiarto ya, faktor yang mempengaruhi land rent ini adalah kesuburan tanah, jarak dari pasar, biaya produksi ya. Jadi kenapa kok pabrik-pabrik bikinnya misalnya di Karawang gitu, karena ya suppliernya juga bikin pabrik di sana, sehingga meminimalisir kan pergerakan truk ya, bukan hanya ngirit bensinnya, bukan hanya ngirit spare part-nya, ya tapi yang macam-macam deh, saya nggak bisa sebut juga deh. Kalau offline saya sebut. Intinya ya kita main aman aja lah ya. Ya bensinnya sama spare part-nya lebih irit gitu, waktu juga lebih irit. Maka pabrik-pabrik ini buka di Karawang gitu. Nah, jadi ada perbedaan biaya produksi gitu. Biaya produksi di Karawang meskipun UMR-nya setinggi itu, tanda kutip ya, setinggi itu dibandingkan kalau dia buka di Blora gitu, ketimbang dia buka di Ujung Kulon misalnya. Tapi ya oke lah, ibaratnya gini loh, UMR lebih mahal itu sebenarnya nggak masalah gitu, asal dibarengi dengan penurunan biaya produksi akibat ya itu tadi lokasinya, jalan tolnya dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah perbedaan lahan terbatas atau scarcity land sehubungan dengan kondisi lingkungan lahan tersebut. Ya apalagi tanah ya, kayak Hotel Indonesia kan sudah dijual ke Kempinski ya dulu ya, gara-gara krisis moneter ya. Ya sudah nggak ada lagi itu tanah gitu. Kalau sudah dijual ya sudah hilang gitu. Bukan hilang sih, tapi ya sudah, kita nggak bisa mengadakan lahan yang sama seperti Bundaran HI gitu. Ya sudah selesai, scarcity land gitu. Jadi nggak ada solusi gitu. Kemudian kita lanjut ya, efisiensi sosial dalam penggunaan lahan. Jadi net social benefit yang dihasilkan dari penggunaan lahan disebut sebagai land rent ya. Jadi ya ini, jadi net social benefit itu adalah land rent, di mana net social benefit ini adalah benefit sosial dikurangi cost sosial ya. Jadi benefit sosial itu adalah benefit market plus benefit eksternalitas ya, eksternalitas positif. Cost sosial itu adalah cost market plus eksternalitas negatif gitu ya. Misal penggunaan lahan untuk keperluan menanam beras menghasilkan pendapatan 10 juta, kalau biaya tanamnya 4 juta, maka land rent sebesar 6 juta per tahun. Simple ya.
Ini ngulang aja tadi. Ini kebanyakan copy paste ya. Bentar saya ngambil air minum dulu ya. Oke, pola pemanfaatan lahan menurut von Thuner ya tahun 1800-an. Kembali von Thuner ini membuat teori ini pada tahun 1800-an. Ya, ketika ekonomi waktu itu mungkin didominasi pertanian ya, agriculture dan dan mungkin konsep aglomerasi perkotaan ya, mungkin masih belum dipahami ya waktu itu ya. Oke, sebentar ini tadi, oke. Nah, pola pemanfaatan lahan ini kalau menurut von Thuner ya, pertama ini adalah pusat pertumbuhan ya, jadi kayak pasar, rumah, palawija, ternak kecil ya. Kemudian ini hutan untuk bahan bakar ya, bahan bakarnya masih kayu ya. Ini bahan bakar pakai kayu bakar ini secara teknis adalah biofuel ya. Jadi kita itu lebih banyak pakai biofuel sebenarnya daripada pakai bahan bakar minyak ya gitu. Kemudian baru di sini kita punya gandum ya, padi. Kemudian di sini ternak besar. Ini menurut teori von Thuner seperti ini. Nah, di luar ini baru yang namanya hutan rimba gitu. Nah, relokasi menurut von Thuner seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya teorinya ini rumusnya kelihatan complicated padahal sebenarnya gampang. Y ini kan produksi ya. Ini R ini ren. Oke ya, ren. Kemudian Y ini kan produksi ya. Jumlah produksi. P dikurangi C ini kan profit ya. Profit jumlah produksi dikalikan profit, maka ini jadinya revenue. Ya. Ini kan revenue. Bukan revenue. Sorry, bukan revenue. Bukan revenue, sorry. Sebentar. Price dikurangi cost ini kan berarti kan profit per item ya. Kalikan jumlah item maka ini adalah total profit. Ya, kan gitu ya. Total profit. Cuman kan total profit ini kan masih dikurangi ongkos kirim, ya. Nah, ini adalah perhitungan biaya kirim. Y ini kan jumlah ya, produksi, satuannya kan satuan kayak ton misalnya. D ini distance ya, jarak, satuannya kilometer. F ini kan freight ya. Freight itu ongkos angkut, yaitu rupiah per kilometer per kilogram atau per ton gitu misalnya. Ini satuannya kurang ini, per ton misalnya. Ini kayak kalian hitung ongkos angkut. Berat barangnya berapa? Dikirimnya jauh atau dekat? Baru kemudian ongkirnya kalau ke sana berapa? Gitu loh. Beratnya berapa? Tujuannya kemana? Ongkirnya berapa? Ya, jadi ini adalah ongkos kirim. Total ini adalah ongkir. Ya. Jadi total profit dikurangi ongkos kirim, maka di sini adalah rentnya. Rent lokasi. Nah, makin kecil ongkirnya, ya ini kan tanda minus ya. Saya hapus dulu ininya. Ini kan tanda minus ya di sini ya. Ketika tandanya minus,
Kalau dia makin kecil, maka rentnya akan makin besar. Sementara makin besar ongkirnya, maka rentnya akan semakin kecil. Nah, kenapa begitu? Karena ya ibaratnya kayak tadi ada sewa, kan orang bidding. Oh, kalau dia lebih dekat ke kota, saya ngemat biaya ongkir 20.000. 20.000 juta dolar gitu misalnya. Kalau jauh dari kota, ini kota ya, maka kalau misalnya saya dekat kota, saya bahkan kalau saya tinggalnya di kota, bikin tokonya di kota, saya nggak perlu kalau saya produksinya di kota, ini saya produksi, saya langsung jualan tuh di depan pasar. Pabriknya tuh persis depan pasar. Ya nggak perlu ongkir dong, 0 rupiah ongkirnya. Saya produksi di belakang, selesai di belakang, saya taruh di depan. Tapi kalau kalian produksinya jauh dari kota, harus bayar ongkir. Misalnya mungkin 10 juta per bulan. Ya. Maka kemudian harga sewa di sini tentu akan lebih mahal. Karena, saya kalau sewa di sini, keuntungan saya lebih besar 10 juta sebulan. Karena saya nggak perlu keluar ongkir. Maka ketika dilakukan bidding, dilakukan lelang, maka lelang sewa di sini tentu akan lebih mahal sebesar 10 juta per bulan dibandingkan yang di sini. Di sini sewanya lebih murah, tapi ongkirnya makin besar. Seperti kalian juga kalau kalian kuliah offline, kos yang dekat kampus akan lebih mahal daripada kos yang jauh dari kampus. Karena kalau dekat kampus kalian nggak perlu bayar angkot, kalian nggak perlu beli motor, kalian nggak perlu beli sepeda. Karena nggak perlu beli sepeda, nggak ada risiko kehilangan sepeda gitu. Sementara kalau jauh, maka yang dekat mereka bisa nawarin harga yang lebih mahal. Sementara kalau yang jauh mereka ya harus menawarkan harga yang lebih murah. Kalau nggak, yang mana ada yang mau nyewa gitu. Nah, ini adalah contoh land rent schedule ya. Jadi intinya adalah penggunaan lahan. Mungkin kalian sudah dapat ya ini semester lalu ya. Penggunaan lahan mengikuti yang memberikan land rent terbesar. Jadi yang tomat ini kan sebesar ini ya. Kemudian padi sebesar ini. Ya, padi sebesar ini, kelapa sebesar ini. Nah, maka nantinya land rent ini akan mengikuti yang paling mahal. Jadi pertama tomat ini dari 0 ke X1 ini tomat. Kemudian pola land rentnya seperti ini, padi dari X1 ke X2, kelapa dari X2 ke X3. Jadi nanti pola land rentnya itu akan seperti ini. Dia nggak garis lurus, tapi garis seperti ini. Karena dia mengikuti mana yang memberikan land rent yang paling besar. Nah, misalnya kemudian harga padi naik, apa yang akan terjadi gitu? Harga padi naik, orang nonton Dewa 19 gitu. Enggak lah ya, enggak. Oke, ini kan padi di sini. Oke. Kemudian harga padi naik ke sini ya. Ya, naik ke sini. Ya. Maka land rent-nya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi tomatnya cuma 0 sampai X4. Kemudian sejauh ini padi semua, X4 sampai X5. Kemudian baru dari sini ini kelapa. Jadi ada pergeseran di sana. Ya, ini mudah ya. Kalau ada komoditas perumahan, misalnya perumahannya di sini ya. Oke. Maka dari sini nih ya, sebanyak ini
0 ke X6 ini rumah, kemudian X6 ke X1 ini adalah tomat, ya. X1 ke X2 ini adalah padi, ya. Kemudian X2 ke X3 ini adalah kelapa, ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi gampang ya. Nah, sekarang kita bahas penentuan nilai pasar lahan. Jadi gini, nilai pasar lahan ini adalah, ini spasinya rada ini ya. Di discard ya. Oke. Ini saya kasih space dulu ya. Jadi dalam ilmu ekonomi, ini typo di atas typo ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di dalam ilmu ekonomi, yang namanya nilai aset itu adalah net present value of all expected future net benefits. Jadi net present value dari semua expected future net benefit-nya. Saya kasih contoh, baru-baru ini Cristiano Ronaldo menggeser botol Coca-Cola, kemudian harga saham Coca-Cola jatuh. Kenapa harga saham Coca-Cola jatuh? Karena gara-gara Ronaldo menggeser botol Coca-Cola dan mengatakan, jangan minum Coca-Cola, minum air putih. Ya, orang-orang takut, oh, ekspektasi net profitnya dianggap, oh, gara-gara Ronaldo geser ini ngajak orang minum air putih, nanti penjualan Coca-Cola turun. Karena penjualan Coca-Cola kayaknya turun, ya sudah, nanti kan nilai benefit dividennya juga ikut turun, nilai saham di masa depan juga turun, saya jual dulu deh. Kalau gitu. Sama juga ketika Nintendo dulu merilis Pokemon Go ya. Waktu itu kan booming. Saham Nintendo langsung naik. Kenapa? Karena pada waktu itu orang memprediksi, oh Nintendo Go ini membuat orang keluar rumah, ini nanti bisa dijual dalam bentuk benefit-benefit. Misalnya mungkin nanti tempat-tempat kayak kafe, tempat-tempat kayak mall, itu nanti kemudian bikin partnership sama Nintendo supaya monster-monster yang bagus-bagus ya, yang langka-langka adanya di kafe tersebut atau di tempat wisata tersebut nanti, atau di kafe tersebut nanti ada beberapa Pokemon langka. Sehingga dari partnership ini kan diprediksi Nintendo akan memperoleh keuntungan besar. Kalau keuntungan besar, dividen besar, harga sahamnya orang naik gitu. Jadi profitnya belum dipegang, itu sudah direalisasikan dalam bentuk saham. Jadi kalau kalian beli harga saham yang sudah naik, maka secara nggak langsung ya kalian sudah kehilangan net profit tadi. Jadi profitnya belum direalisasikan, karena orang sudah melihat di masa depan dia akan dapat profit, sudah dia jual sekarang. Begitupun kasus Coca-Cola, ketika orang sudah melihat, oh ini bisa rugi di masa depan, rugi itu langsung dia realisasikan sekarang dalam bentuk harga saham. Ya. Begitupun juga nilai lahan. Nilai lahan ini adalah net present value of all expected future net benefits. Rumah yang dekat kampus, maka orang sudah mengasumsikan, oh misalnya nih ada sebuah lahan kosong, tiba-tiba ada yang bilang PKN Stan akan pindah ke sini, langsung harga tanah sekitarnya naik. Kenapa? Karena meskipun PKN Stan-nya belum dibangun, tapi apalagi kos-kosannya gitu belum dibangun, tapi kan wah, nanti kalau ini dibangun kos-kosan keuntungannya sekian. Keuntungan itu belum ada, tapi orang sudah langsung merealisasikan. Oh, pemerintah akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Memindahkannya kan belum. Tapi gara-gara ekspektasinya sudah naik, maka kenaikan keuntungan itu sudah direalisasikan. Ya.
Jadi nilai pasar lahan itu adalah net present value of all expected future net benefits. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah benefit kita tahun ini adalah expected benefit tahun depan, expected benefit tahun depannya lagi, expected benefit tahun depannya lagi, dan begitu seterusnya. Oke. Di mana R besar ini adalah rent, dan R kecil ini adalah discount rate. Ya. Alhamdulillahnya kalian harus berterima kasih. Karena para pakar matematika ini sudah menemukan bahwa ini, ya, area ini kalau dihitung sama dengan ini. Jadi kalian UAS nanti kalau ketemu soal ini sudah nggak perlu ngitung sampai ke kanan jauh. Kalian cukup hitung ininya saja. Sehingga present value-nya dari rent tersebut adalah ini. Karena R yang pertama ini kan kita terima sekarang, maka dia nggak di diskon. Tapi kalau revenue-nya atau rent-nya baru kita terima tahun depan, bentar. Kalau rent-nya itu baru kita terima tahun depan, maka ini tentu nggak perlu dihitung. Ya. Jadi kalau rent-nya diterima, jadi habis tanda tangan kontrak nih, kita langsung terima rent-nya, maka rumusnya ini. Ya. Ini ditambah ini. Tapi kalau rent-nya baru kita terima tahun depan, maka ini tidak perlu. Nah, ini saya kasih tips aja ya. Rumus ini kan kita dapat dari buku Barry Field. Ya. Barry C. Field. Nah, rumus ini nih, ya. Semua rumus ini kita peroleh dari bukunya Barry Field. Namun di buku yang sama, bukunya Barry Field sendiri beberapa halaman kemudian, contoh soalnya penyelesaiannya nggak pakai ini. Gitu. Cukup ininya saja. Sepertinya karena Barry Field mengasumsikan bahwa rent-nya baru akan diterima tahun depan. Nah, ini adalah sebuah kesepakatan ya untuk memudahkan kalian ketika ujian. Kita pakai rumus yang ini ya, sesuai contoh latihannya Barry Field. Itu ya, kita pakai rumus ini kecuali ada dinyatakan lain, tapi rumusnya ini aja gitu. Yang ini nggak perlu. Ini untuk memudahkan kalian saat ujian nanti. Ya. Stop share sih. Maksud saya itu tadi clear. Ya, oke ya. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan. Oke, kita lanjut ya. Nanti ini kita pakai belakangan. Cuma memang nilai pasar lahan ini yang ada di pasar ini sebenarnya ada distorsi. Jadi nilai pasar lahan ini tidak selalu mencerminkan land rent yang sesungguhnya. Karena ada beberapa hal yang mengakibatkan distorsi. Yang pertama misalnya pajak properti. Kalau saya ditanya, dulu saya beli rumah saya harganya berapa gitu. Saya akan mengatakan bahwa oh, saya beli rumah ini 246 juta. Tapi saya nggak memperhitungkan waktu itu BPHTB-nya berapa, ngurus SHM-nya berapa. Kalau itu saya perhitungkan, maka bagi saya sebagai pembeli, 246 itu adalah, ya sebenarnya bukan 246 harusnya, tapi mungkin sekitar 280-an juta. Karena waktu itu pajak-pajak total hampir 40, 30 sampai 40 lah gitu. Jadi sebenarnya di mindset saya taunya bahwa oh ini harga lahan, harga ini sekian. Kalau kalian nanya harga rumah, oh rumah di sana harganya sekian. Tapi kan kalau ngitung sama pajak-pajaknya sebenarnya harganya nggak seperti itu. Itu satu. Dan bagi produsen sendiri juga 246 itu nggak benar-benar dia nikmati sendiri. 246 itu masih dari 246 itu kan ada kandungan mungkin PPN-nya, ada PPh-nya di sana. Sehingga uang yang masuk ke penjual pun juga nggak 246.
Ya kayak tadi contoh kasus mekanisme pasar kita ya. Nah, maka inilah apa namanya? Inilah memang jadi harga pasar itu kadang tidak selalu mencerminkan land rent yang sesungguhnya karena ada distorsi pajak. Yang kedua adanya eksternalitas. Jadi misalnya apa namanya? Eksternalitas ini kan tidak jadi perhitungan. Contohnya gini, misalnya di puncak ya ada daerah yang banyak sawahnya, banyak pemandangannya, kemudian orang bikin villa di sana. Villa ini harganya terjual mahal karena pemandangannya indah, ada sawah-sawah dan lain-lain. Yang mana sawah-sawah itu bukanlah tanah pemilik villa tadi. Pemilik villa tadi kan cuma beli villanya doang. Sawah-sawah ini kan pemandangan yang indah ini kan sawah-sawahnya ini kan milik orang lain. Kenapa villa ini mahal? Gara-gara memperoleh eksternalitas positif dari sawah-sawah tadi. Nah, ketika terjadi jual beli villa, apakah pemilik sawah dapat uangnya? Kan enggak gitu. Uang ini ya cuman diterima oleh pemilik villa yang menjual villanya. Sementara harga villa yang mahal gara-gara pemandangan sawahnya tadi, pemilik sawahnya tidak memperoleh uang. Nah, jadi inilah eksternalitas tadi gitu, bahwa terjadi kemahalan tanda kutip, kemahalan dalam artian ya harusnya pemilik sawah-sawah tadi menerima uangnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi strategi. Ada beberapa hotel ya, hotelnya mungkin cuman area tertentu, tapi sawah-sawah di sekitarnya itu sebenarnya sudah dibeli sama hotel tadi. Jadi ada hotel-hotel tertentu di puncak yang sawah-sawah di sekelilingnya itu memang sudah dia beli gitu. Dia beli sudah jadi properti hotel sebenarnya dengan tujuan agar pemandangannya tetap indah sehingga dia bisa nge-charge mahal untuk tamu hotelnya. Kemudian juga berikutnya adalah adanya kesulitan dalam memprediksi net benefit di masa depan. Jadi net benefit ini seringkali berubah-ubah sehingga pengukuran atas probabilitas ketidakpastian seringkali terlalu rumit ya. Sehingga nilai lahan terkadang tidak mencerminkan land rent yang sesungguhnya. Jadi dulu di Semarang ada daerah namanya Tanah Mas kalau saya nggak salah. Tanah Mas ini dekat banget sama pusat kota sehingga harganya tuh mahal sekali. Tapi kemudian berkembangnya waktu, Tanah Mas kemudian terkena banjirop, sehingga harga tanahnya kemudian jatuh. Ya siapa sih yang mau beli gitu? Ya orang bukannya siapa sih yang mau beli sih, banyak orang takut kan gitu. Kalau kena banjirop lama-lama kalau tanahnya hilang gimana gitu. Nah ini adalah kesulitan dalam memprediksi net benefit di masa depan. Kayaknya saya perlu ke toilet dulu ya. Kita break dulu ya. Saya pause dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kebijakan publik dalam ekonomi lahan ya. Bagaimana kemudian pemerintah melakukan kebijakan publik dalam ekonomi lahan? Pertama adalah mekanisme pasar, yaitu pemerintah terlibat jual beli lahan dengan sektor swasta dan individu. Jadi kalau mau gusur ya gusur aja gitu. Tapi maksudnya ya pakai jual beli, tanahnya kita beli dulu. Dan yang kedua adalah penetapan kawasan penting atau eminent domain ya. Jadi pemerintah menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan yang penting untuk kepentingan publik dan kemudian mengambil hak penggunaan lahan dari pemilik lahan. Pelarangan ini disertai kompensasi yang adil. Jadi misalnya menurut pemerintah lahan ini kita tetapkan sebagai lahan pertanian. Mungkin karena dianggap bahwa ini penting untuk mengamankan kebutuhan pangan per kota tersebut gitu, kabupaten tersebut. Nah maka pemerintah kemudian mengatakan, daerah ini kita tetapkan sebagai lahan pertanian, tidak boleh dikonversi jadi perumahan,
terhadap pemilik lahan ini karena hak pengembangannya kita ambil alih, maka kalian dapat kompensasi. Ya, itu namanya eminent domain. Jadi yang punya lahan pertanian tadi, dia dilarang mengembangkan lahannya untuk kepentingan lain, tapi kemudian dia dapat kompensasi dari pemerintah. Ini nanti ada contoh soalnya di belakang, kita bahas nanti. Kemudian ada police power ya, jadi pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengatur penggunaan lahan, bisa zoning ya, atau zonasi perkotaan, ini, zona zona itu misalnya. Bisa juga subdivision control, misalnya regulasi luas lahan minimum, misalnya pemerintah mengatakan, oh kalau bikin perumahan maka luas tanah minimumnya sekian. Gitu. Ini demi kesejahteraan masyarakat misalnya ya. For the good and for the evil misalnya. Kemudian jumlah area publik minimum untuk developer. Jadi misalnya kalau bikin perumahan harus ada area publiknya dengan luas minimum misalnya 5% dari luas lahan misalnya nih. Bisa juga aturan standar bangunan, bisa juga regulasi lingkungannya gimana. Jadi ada area serapan air hujan, misalnya harus membangun area semacam kanal penampung air, mungkin bikin biopori dan lain-lain. Kemudian bisa juga perpajakan ya. Jadi PBB ini juga bisa mempengaruhi penggunaan lahan. Jadi misalnya PBB yang tinggi memang bisa memberikan penghasilan kepada pemerintah. Tapi PBB yang tinggi juga itu artinya pemerintah mengusir orang miskin dari kota tersebut. Gitu. Maka ya gimana? Bayangkan misalnya PBB-nya tinggi, pajak buminya tinggi, kemudian misalnya nih yang punya lahan sawah dikenai PBB harga market. Nah, tentu kan mau nggak mau, wah kalau PBB-nya semahal ini kita petani nggak sanggup bayar. Akhirnya kemudian ya sudah dia terpaksa menjual lahannya gitu. Nah, perpajakan ini bisa menjadi strategi gitu. Dan juga misalnya ya macam-macam lah gitu. Atau mungkin pajak bumi bangunan progresif. Jadi orang yang punya lebih dari satu rumah dapat PBB yang lebih tinggi gitu untuk menghindari misalnya lahan ini dijadikan investasi. Apakah lahan ini investasi sesuatu yang bagus atau buruk dari sudut pandang pemerintah itu juga sebenarnya ya tergantung bagaimana sudut pandang kita. Karena nggak semua orang butuh rumah untuk dihuni. Kadang ada orang yang lebih butuh rumah untuk sewa. Misalnya kalian, mungkin home base kalian misalnya di Solo, kemudian kalian dapat tugas ke Pulau Serui misalnya, kalian penempatannya di Serui gitu, entah apa yang dipajakin di sana. Tentu kebutuhan kalian ya ada yang pengen beli rumah di Serui, ada yang butuhnya cuma sewa saja gitu. Atau misalnya kalian kuliah di STAN, rumah di Jogja, tentu kan kalian ke STAN itu, ke Tangsel itu ya kebutuhan kalian adalah nyewa rumah, bukan beli rumah. Nah, maka rumah untuk investasi itu juga tidak melulu hal yang buruk untuk ekonomi karena ada orang-orang yang memang kebutuhannya sewa rumah, bukan beli gitu. Maka memang harus ada jalan tengah di sana. Nah, ini kita bahas contoh kasus ya. Sebidang tanah untuk pertanian net benefit-nya 200 juta rupiah per tahun untuk pemilik lahannya. Dan net social benefit 600 juta per tahun. Nah, dengan perkembangan kawasan perkotaan, net benefit lahan tersebut bila jadi gini, ini nih kayaknya ini ada rumus yang hilang deh di sini nih. Sebentar ya. Saya taruh dulu. Ini ada rumus yang hilang deh di sana. Atau gini deh, gampangnya gini. Jadi gini. Jadi ini biar gampangnya ya kalau saya melihat angkanya ya. Ini kan net benefit 400 juta kalau perkotaan ya, pemukiman ya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Ya, betul.
Ini nih ada yang hilang nih rumus di sini ya. Jadi di tengah-tengah ini harusnya ada sesuatu. Kalau enggak, kalian nanti salah membaca maksud soal di sini. Jadi gini, net social benefit ya. Net social benefit ini adalah net benefit ditambah externality ya. Ya. Jadi net social benefit ini adalah net benefit plus externality. Ya, jadi social di sini adalah market plus externality. Ya, sudah include di sana, market udah include di sana gitu. Ini supaya kalian nggak salah baca soalnya. Nah, net benefit 200 juta. Jadi gini, sekarang posisinya pertanian. Kalau pertanian, pemilik lahan dapat net benefit 200 juta, tapi net social benefitnya adalah 600 juta per tahun. Ya, ini kalau pertanian. Kalau dikonversi dengan perkembangan kawasan, terjadi urban sprawl, kalau dikonversi menjadi pemukiman, maka net benefit bagi pemilik lahan 400 juta setahun, sementara net social benefitnya 400 juta per tahun juga. Asumsikan biaya konversi lahan tidak ada, kemudian net social benefit adalah penjumlahan dari net benefit dengan external benefit. Ya, jadi keterangannya ada di sini gitu. Nah, diasumsikan net benefit baru akan diterima tahun depan. Discount rate 5% per tahun. Ya. Berarti kalau kita masih ingat kan R plus R per R sama dengan R besar rent dibagi discount rate. Karena net benefit baru diterima tahun depan, maka ini dihapus ya. Ya. Nah, pertama adalah berapakah nilai pasar atas lahan? Nilai pasar atas lahan adalah sekian. Nah, nilai pasar ini tentu adalah pasar ya, bukan yang sosial ya. Kita tahu kalau agriculture 200 per tahun, kalau housing 400 per tahun. Sehingga land price-nya antara 4 miliar, kalau agriculture, housing 8 miliar. Nah, ingat, harga lahan itu kan net present value dari all expected future benefit. Nah, expected future benefit-nya tentu kan kalau pemilik lahan itu rasional, dia akan memilih yang paling besar buat dia, yaitu 8M. Maka seandainya maka nilai pasar lahan adalah 8 miliar rupiah. Logiknya gini, asumsikan kan kesempurnaan pasar ya. Jadi ada kesempurnaan informasi, ya. Baik pemilik lahan maupun pembeli itu sama-sama tahu bahwa kalau ini kita kembangkan jadi pemukiman, maka harga tanahnya 8M. 8M harga tanahnya. Sementara kalau sebagai pertanian 4M. Nah, karena adanya kesempurnaan informasi, meskipun lahannya sekarang itu masih pertanian, tapi kalau dilelang, maka lelangnya akan menghasilkan harga 8 miliar. Karena pengembang ini tentu akan tahu, oh sekarang kan 4 miliar ya, ketika biddingnya di angka 4 miliar, para pengembang ini tahu, oh kan nanti kan keuntungannya 8 miliar. Maka nanti ada yang bidding 5M, ada yang bidding 6M, ada yang bidding 7M. Akhirnya berhenti di 8M stop. Maka nilai pasar atas lahan ya 8 miliar rupiah. Ya, itu logiknya di situ. Meskipun lahannya masih agriculture, tapi kalau dia dilelang, dia akan memilih lelang ini akan menghasilkan angka yang paling besar, yaitu 8M. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Ya, ini jadi rumusnya ini kita hitung aja tadi ya. Jadi 200 dibagi
berapa? 0,0 dibagi 5% ya. Kita peroleh 4M. Kalau yang ini berarti 400 dibagi 5%, kita peroleh 8M. Ya. Jadi angka ini asalnya dari sana. Ya. Nah, bandingkan net benefit atas lahan jika digunakan sebagai area pertanian dan jika digunakan sebagai area pemukiman. Apa yang akan dilakukan oleh pemilik lahan? Nah, kembali ini land price-nya tadi ya. Ini lebih clean ya. Ini 200 ya dibagi 5%. Ya. Ini 400 dibagi 5%. Nah, berdasarkan data di atas, keuntungan pemilik lahan dari bisnis pemukiman lebih besar daripada keuntungan dari bisnis pertanian. Kalau dia bisnis pertanian, dia terus mengelola pertanian, dia cuma dapat keuntungan 200 juta per tahun. Tapi kalau lahan pertaniannya dia konversikan jadi pemukiman, kemudian dia kontrakkan semuanya, maka keuntungannya adalah 400 juta per tahun. Ya. Kan biaya konversinya diasumsikan tidak ada ya, tidak ada biaya untuk membangun asumsikan. Maka tentu si pemilik lahan ya sudah kalau gitu saya ubah aja sawah saya jadi area pemukiman gitu. Nanti saya kontrakkan saja rumahnya. Karena saya kontrakkan saya dapat 400 juta per tahun, kalau masih bertani 200 juta per tahun. Maka pemilik lahan akan mengkonversi lahannya menjadi lahan pemukiman. Ya. Nah, bandingkan net social benefit atas lahan jika digunakan sebagai pertanian dan jika digunakan sebagai pemukiman. Nah, penggunaan lahan mana yang lebih efisien secara sosial? Nah, tentu kalau kita perhatikan kan sosialnya kalau agriculture 600 juta setahun, housing 400 juta setahun. Nah, 600 juta kalau kita bagi 5%, kita peroleh 12 miliar. Kalau 800 juta, kalau 800. Kalau 400 juta, 400 juta dibagi 5%, maka kita memperoleh 8M harga lahannya. Oke. Atau analisisnya sebenarnya mungkin cukup di sini aja sih. Berdasarkan data di atas, net social benefit pertanian lebih besar dari pemukiman. Pertanian net social benefitnya 600 juta per tahun. Ya. Sementara kalau pemukiman cuma 400 juta, maka secara sosial penggunaan lahan di sektor pertanian akan lebih efisien. Nah, kalau menggunakan mekanisme pasar, tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, intervensi melalui mekanisme pasar ada dua jenis. Yang pertama, pemerintah beli lahan sepenuhnya seharga 8M. Ya sudah, kita beli aja 8M. Selesai. Ya. Cara yang kedua adalah pemerintah cukup beli hak pengembangan lahan, atau ini yang sebenarnya disebut tadi eminent power ya, eminent domain ya, yang ini ya, eminent domain ini. Nah ini adalah contoh eminent domain yang tadi saya janjikan ya. Ini adalah eminent domain. Nah cara yang kedua ini adalah pemerintah nggak perlu beli lahannya, tapi cukup beli hak pengembangan lahan. Jadi pemilik lahan ini tetap memiliki lahannya, tapi dia dibatasi penggunaan hanya untuk pertanian saja. Dia nggak punya lagi hak untuk mengembangkan lahan tadi. Nah, berapakah nilai yang maksimal yang pemerintah bersedia bayarkan? Berapakah nilai yang harus dibayarkan oleh pemerintah supaya pemilik lahan mau? Nah, pemilik lahan ini kan kalau dia jual 8M, ya. Sementara
sorry bukan di sini nih, garisnya bukan di sini. Nah, kalau dijual kan pemilik lahan kan 8M ya, 8M. Ya. Nah, kalau nggak dikonversi jadi housing kan 4M ya. Jadi statusnya kalau sebagai agriculture kan 4M, meskipun kalau dia jual nanti 8M. Sementara ya jadi ada disparitas 4.000 di sini. Nah, pemerintah itu bisa nawarin begini. Gini deh, kamu kan kalau agriculture kan harga tanahmu kan sebenarnya 4M. Kalau dikembangin jadi housing kan 8M. Sudah deh, kamu tak bayarin 4M, tanah ini tetap jadi milikmu, ambil aja deh tanah ini PPO gitu. Tapi nggak boleh kamu gunakan selain pertanian. Tanah ini tetap jadi milikmu, garaplah tanah ini tak kasih 4M, jangan dikonversi. Kecuali jangan dikonversi gitu. Nah, maka si pemilik lahan akan mau gitu. Karena dia kalau dia kembangkan kan dia dapatnya 4M gitu. Ekstra dia dapatnya 4M. Ekstra 4M nih tak bayari ekstra 4M-nya, tanahnya PPO, ambil aja, tapi nggak boleh kamu ubah, kamu cuma boleh bertani. Tanah ini cuma boleh bertani gitu. Gitu. Kalau mau dijual ke orang lain maka dijualnya adalah pertanian. Dia nggak bisa dikonversi, nggak ada izinnya. Maka akhirnya kan tanah ini yang bisa beli cuma sama petani atau orang yang mau jadi bertani. Maka tanah ini kalau dijual harganya akan selalu 4M. Nah, si pemilik lahan ini sudah terima 4M hak development-nya. Jadi nilai yang dibayarkan kalau pakai eminent domain adalah 4M. Jadi ada dua pilihan. Pemerintah keluar uang 8M. Jadi pemerintah keluar uang 8M. Tanah ini semua milik pemerintah. Atau keluar 4M. Tanah itu tetap milik petani. Tapi dia nggak boleh ngembangin dan masalah kita selesai. Masalah kita kan cuman kita nggak masalah dia pakai pertanian, kita cuma jadi masalah kalau dikonversi jadi housing, ya kan? Karena kalau jadi housing kan turun ya dari 12M ini ke 8M social benefitnya nih. Ya. Kita punya masalah kita kan kalau dikonversi. Kalau nggak dikonversi kan nggak ada masalah. Ya sudah, nih tak kasih duit, jangan konversi. Nah, cukup keluar 4M. Pertanyaannya pilih yang mana gitu kan? Ini dua ini jawaban sudah benar gitu. Tapi kalau ditanya pilih yang mana gitu, maka kebetulan ini analisisnya menghasilkan dia bebas yang mana aja. Jadi pemerintah kan kalau beli 8M ya. Kalau eminent domain kan 4M. Nah, kita perhatikan nih antara housing dengan agriculture. Ini kan kalau dikonversikan terjadi penurunannya 4M ya, minus 4M ya. Kalau nilai yang kita bayarkan adalah 4M, jadi dengan membayarkan uang 4M, kita terhindar dari penurunan harga minus 4M. Maka mau pakai cara ini juga oke, karena kebetulan sama. Tapi misalnya nih, jadi mau pakai yang ini ya akan sama gitu. Tapi kalau misalnya ini minusnya minus 3M, nilai yang dibayarkan 4M, ya jangan. Ya logiknya begitu ya. Jadi tergantung society ini berapa. Jadi kalau kita terhindar dari penurunan 3M, tapi yang dibayarkan 4M, ya tekor dong. Maka jangan dibayarkan 4M ini. Mungkin kita mending beli lahan seluruhnya. Misalnya nih, bisa jadi ya. Tapi kalau, ini penurunannya 5M, kita cukup bayar 4M, maka ya kita pakai ini juga nggak masalah gitu. Mau beli sebenarnya juga nggak masalah sih. Ini cuma masalah kalian ada duitnya berapa kan gitu. Kalau budget kalian terbatas, APBN terbatas, ya tinggal dianalisis aja gitu. Oke, ini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Saya asumsikan sudah cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau kalian masih bingung, nanti tanya aja ya, atau langsung kalian interupsi aja nggak apa-apa. Nah,
Nah, cuman memang problematika penggunaan eminent domain ini adalah adanya keharusan penggantian yang adil ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya berapa sih yang adil? Apakah berdasarkan rent sekarang agriculture atau berdasarkan potensi pasar, potensi rent yaitu nilai pasar. Jadi misalnya kalian ada rumah di pinggir jalan. Rumah di pinggir jalan, jalan itu mau dikembangkan. Begitu ya, jadi ada rumah di pinggir jalan, area di pinggir jalan ini mau digusur, jalannya dilebarkan lagi, kemudian habis itu dibangun area metropolitan gitu. Rencana ini bocor ke masyarakat, sehingga harga pasarnya tiba-tiba melonjak karena rencana ini bocor ke masyarakat gitu. Nah, berapa nilai yang adil gitu? Apakah rent sebelum rencana itu bocor, ataukah rent setelah rencana itu bocor harga pasar kan langsung naik. Nah, mana yang adil gitu? Karena kan tanpa ada rencana ini hargamu juga nggak akan segitu. Hargamu segini kan karena ada rencana dari kami gitu. Nah, inilah yang jadi problematika mana yang adil gitu. Nah, kita bahas berikutnya strategi perpajakan untuk mengatur penggunaan lahan. Jadi untuk mempertahankan penggunaan lahan sebagai pertanian, pemerintah bisa meregulasi bahwa nilai properti didasarkan atas use value. Ini maksudnya NJOP-nya ya, nilai properti dalam artian sebagai objek pajak ya, nilai jual objek pajak. Kalau pasar kan ya tentu pemerintah nggak bisa mengatur pasar mau beli berapa. Nah, sehingga kalau menggunakan NJOP dan kalau NJOP-nya pakai use value, lahan pertanian ini tentu akan lebih murah NJOP-nya dibandingkan daripada pemukiman. Sehingga petani ini tidak akan terdesak untuk mengkonversi lahannya. Kalau NJOP-nya ngikut market, ketika harga lahan di sekelilingnya makin mahal, maka para petani ini akan kesulitan membayar PBB-nya gitu. Sehingga akhirnya terpaksa mereka jual ke developer. Nah, namun memang ini punya bukan potensi masalah sih, kelemahan ya tepatnya ya. Kalau keuntungan dari pemukiman ini sedemikian besarnya, sampai-sampai mengalahkan insentif perpajakan ini, ya maka kebijakan NJOP berbasis use value ini tidak akan efektif menahan konversi lahan. Ya kalau saya konversi dari pertanian ke pemukiman, saya dapat keuntungan ekstra 200 juta per tahun. Per tahun. Pajak yang saya bayarkan naiknya cuman, jadi keuntungannya naik 200 juta, pajaknya naik cuma 5 juta. Ya udah saya konversi aja lah. Bayar deh pajaknya berapa sih? 200 dikurangi 5 juta masih untung 195 juta per tahun. Nah, ini memang kelemahannya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut urban sprawl ya. Jadi intinya adalah semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan dari wilayah perkotaan, rent perkotaan akan makin besar, tapi semakin jauh dari pusat kota, rent akan semakin kecil, area pertanian akan terdesak sampai titik tertentu di mana rent area pertanian setara dengan perkotaan. Jadi perkotaan seperti ini, ya, pertanian seperti ini, ya, perpotongannya kan di sini ya. Nah, disinilah batas, ini kota, ini pertanian. Kalau terjadi pergeseran perkotaan jadi segini ya, berarti perpotongannya di sini, maka terjadi urban sprawl seperti itu. Kita lanjut ya. Land rent dan nilai lahan ketika ini ketutup. Nah, land rent dan nilai lahan dalam kondisi lingkungan yang punya ketidakpastian ya. Jadi dalam kondisi lingkungan yang punya
yang punya ketidakpastian, land rent dan nilai lahan memperhitungkan probability atas berbagai risiko. Jadi ini begini, misalnya kita identifikasi kita punya berapa risiko. Asumsikan kita punya 3 risiko ya. Asumsikan kita punya 3 risiko. Risiko misalnya pembelinya rame, pembelinya sedang, pembelinya. Jadi misalnya gini, misalnya ada orang mau usaha nyewa ruko, terus dia punya estimasi, oh risiko saya ya bisa jadi ternyata laris banget, bisa jadi ya sedang-sedang aja deh gitu. Atau ada risiko ternyata jualan saya sepi. Asumsikan kita punya 3 itu. Skenario A, skenario B, skenario C. Nah, pertanyaannya, gimanakah menghitung expected annual rent-nya ketika ada ketidakpastian itu? Ketika kita mau buka bisnis dan kita punya 3 skenario, rame, sepi, atau sedang-sedang gitu. Pertama kita identifikasi, kalau rame net benefit-nya berapa? Ya, yang ini. Kalau sedang-sedang net benefit-nya kurang lebih berapa? Kalau sepi net benefit-nya berapa? Nah, net benefit ini masing-masing dikalikan probability-nya. Oh, probability kalau rame 10%. Misalnya nih 10%. Ya. Ini dikalikan ya. Jadi net benefit A kalikan probability A. Oh, kalau sedang-sedang aja 70%. Ya, net benefit skenario B dikalikan probability B 70%. Kalau sepi 20% ya berarti ini, sorry ya, 20% gitu. Ini kita kalikan net benefit-nya dikalikan probability-nya, sudah dapat angka masing-masing, kemudian kita jumlahkan semuanya. Ya. Nah, itulah cara menghitung expected annual rent. Nah, kemudian karena ada ketidakpastian, ya, misalnya ketidakpastian karena bencana, ketidakpastian banjir, ketidakpastian gempa dan lain-lain, ada risiko, ya. Nah, risiko ini kemudian mengakibatkan ketidakpastian, memunculkan pasar untuk produk asuransi. Ada orang yang oke lah nggak pasti, tapi ya itu bagian dari dinamika. Ada orang yang wah saya nggak mau, sama sekali nggak mau ada ketidakpastian. Nah, orang-orang yang sama sekali sangat tidak suka ketidakpastian ini, dia memunculkan pasar untuk produk asuransi. Produk asuransi ini preminya adalah sebesar potensi nilai kerugian dikalikan probability terjadinya kerugian tadi. Contohnya akan kita bahas setelah ini. Ya. Jadi ada lahan jagung seluas 1 hektar dengan profil sebagai berikut dalam juta rupiah. Kalau kondisi aman, dia dapat 1,4 M. Kalau badai, jagungnya terbang semua, dia nggak dapat uang. Ya, 0. Mau badai, mau enggak, ongkos tanam dan maintenance-nya 600 juta. Maka kalau kondisinya aman, kita dapat net benefit 800 juta. Kalau badai, kita minus tekor 600 juta. Karena bukan hanya kita kehilangan jagungnya, tapi kan waktu nanam kita keluar uang 600. Probability kondisi aman adalah 90%. Probability badai 10%. Discount rate 5%. Asumsikan net benefit baru akan diterima tahun depan. Pertanyaan pertama, berapakah nilai lahan? Maka nilai lahan ini adalah ini saya mencatat apa nih? Nilai lahan ini adalah kita peroleh net benefit aman, kalikan probability aman 90%, net benefit badai kalikan 10%. Ya. Aman 800 kali 0,9, badai minus 600 dikalikan probability badai 0,1, 720 dikurangi 60, 660. Nah, berarti
expected annual rent-nya adalah 660 juta per tahun, diskon rate-nya 5%, maka land value-nya 13,2 M. Jadi nilai lahan sebesar 13,2 M. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, berapa penurunan nilai lahan karena adanya kemungkinan terjadi badai? Nah, kalau seandainya nggak ada probability terjadi badai, maka kan nilai lahannya adalah 800 juta ini, ya, dibagi 0,05 kalau nggak ada badai, 16 M. Nah, maka penurunan nilai lahannya adalah 16 M dikurangi 13,2 M, 2,8 miliar rupiah. Jadi, gara-gara adanya risiko terjadi badai, terjadi penurunan nilai lahan sebesar 2,8 miliar rupiah. Ini terjadi kayak di Kota Padang ya, gara-gara gempa yang pertama ya, kemudian adanya isu tsunami ya. Ya Padang kan nggak sempat tsunami ya, tapi ada isu tsunami ya. Maka harga rumah di tepi pantai Kota Padang yang tadinya mahal menjadi murah, lebih murah karena ada orang takut oh nanti terjadi tsunami. Begitupun juga di Banda Aceh ya. Tadinya rumah-rumah yang pinggir pantai mahal-mahal, gara-gara kejadian tsunami kemarin ya rumah pinggir pantai terjadi penurunan nilai lahan, justru peningkatan nilai lahan terjadi di area yang lebih tinggi. Ya, jadi gara-gara adanya kemungkinan terjadinya badai mengakibatkan penurunan nilai lahan sebesar 2,8 miliar rupiah. Nah, seandainya pemilik lahan, gini, berapakah premi asuransi maksimum yang bersedia dibayar oleh pemilik lahan? Nah, potensi kerugiannya berapa? Nah, ingat ya, kerugian itu sebentar. Potensi kerugian gara-gara adanya badai ini. Nah, kerugian adanya badai ini jangan kalian lihat, oh kalau badai ruginya minus 600. Jangan kalian lihat seperti itu. Itu kan rugi akuntansinya. Kalau rugi ekonominya, gara-gara ada badai, kalian yang harusnya dapat keuntungan 800, malah jadi rugi 600. Ya. Kalau nggak ada badai, kalian itu harusnya terima net benefit 800. Tapi gara-gara ada badai, kalian malah ruginya 600, minus 600. Maka kerugian kalian adalah 1,4 M, 1.400. Atau kalau kita mau pakai logik sederhana, di awal kan kita sudah nanam uang 600 ya buat invest. Ya, kita kan niatnya nanam di awal 600 invest. Ekspektasinya kan nanti di akhir tahun kita panen terima uang cash 1.400. Tapi gara-gara badai, kita nggak jadi nerima uang cash 1.400. Maka kita ruginya 1.400. Harusnya di bulan Desember kita terima uang 1.400, tapi karena badai 1.400-nya nggak ada, ikut terbang bersama badainya. Itu kalau pakai logik sederhana. Atau kalau pakai pendekatan opportunity cost, harusnya kalian dapat profit 800, kalian malah rugi minus 600. Maka kerugiannya sebenarnya adalah 1.400 atau 1,4 M. Nah, ngitung preminya adalah net benefit yang A dikurangi net benefit tadi B, ya preminya berarti ini 800 ditambah minus sorry ini keliru ini keliru simbol. Ini harusnya 800 minus dikurangi minus 600. Jadi harusnya 800 dikurangi minus 600 dikalikan probability terjadi kerugian 0,1 ya. Maka 1.400 dikalikan 0,1, 140. Jadi premi maksimum yang bersedia dibayar oleh pemilik lahan sebesar 140 juta rupiah per tahun. Jadi kalau terjadi badai, nanti dapat penggantian kerugian 1.400. Karena ini basis perhitungannya adalah seperti itu. 1.400 dikalikan 0,1.
Jadi premi maksimum yang bersedia dibayar oleh pemilik lahan sebesar 140 juta per tahun. Nah, seandainya pemilik lahan membeli premi asuransi, apakah net benefit pemilik lahan akan berubah? Kalau dia beli premi asuransi, ya, kalau kondisinya aman, jadi gini, mau badai ataupun tidak, premi asuransi kan tetap dibayar. Namanya juga asuransi kan gitu. Kalian bayar dulu apapun yang terjadi. Maka mau badai mau tidak, kalian sama-sama harus keluar cost of production kalian menjadi 740. Yaitu berasal dari 600 ditambah preminya 140, ya. Jadi cost kalian sekarang 740. Bedanya adalah kalau kondisi aman ya sudah 140 itu menguap. Tapi kalau badai, sekarang kalian sudah masang proteksi 1400, kalian dapat 1,4 M kalau terjadi badai. Sehingga mau aman ataupun badai, net benefit kalian 660. Sekarang ya, 660. Ini sama dengan perhitungan yang ini ya. Expected annual rent kalian kan juga 660. Ya. Maka dengan pembelian asuransi mau badai atau enggak, net benefit pemilik lahan sebesar 660 juta. Ini sama dengan expected annual rent kalau tidak beli asuransi. Jadi karena membeli premi asuransi, net benefit tidak berubah. Jadi net benefit tidak berubah sekalipun kita beli premi asuransi. Yang membedakan adalah ketidakpastian ini sekarang ditanggung oleh pihak asuransi. Kita sudah nggak menanggung ketidakpastian lagi. Jadi ketidakpastian ini kita pindahkan ke tangan perusahaan asuransi. Itu yang membedakan. Nah, seandainya pemerintah menawarkan program asuransi bersubsidi nasional sebesar 35 juta per tahun. Jadi asuransinya itu 35 juta per tahun. Gitu. Pemerintah maksud soal ini adalah preminya pemerintah punya program asuransi, udah kan harusnya 140 juta nih, cukup bayar 35 deh gitu. Kita subsidi, yang harusnya kalian bayar 140 cukup bayar 35. Nah, apakah akan terjadi perubahan nilai lahan? Ya. Karena sekarang kita cukup bayar 35, maka kan 600 plus 35, 635. Ya. Ini kita kurangkan kan, 1400 kurang 635, 1400 kurang 635, 765. Mau aman, mau badai 765. 765 dibagi 5%, 15,3 M. Dengan adanya program subsidi asuransi, nilai lahan yang tadinya seharga 13,2 M naik menjadi 15,3 M. Ini artinya subsidi asuransi meningkatkan nilai lahan sebesar 2,1 M. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, saya tahu ini sudah jam 10:04 ternyata ya. Tapi kalian ada yang masih bingung nggak? Gitu. 1, 2, atau 3 pertanyaan deh gitu. Ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh ya, rekaman saya matikan dulu ya.